Hey everyone, I'm Ryuki. Thanks for the visit this video. Don't forget for the subscribe and welcome back to my channel, my kingdom, and my empire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa bertemu lagi bersama saya Ryuki. Kita bakal kembali nge-review maraton seri Kultur sampai seri BFC yang terbaru. Seperti yang saya janjikan. Jadi setiap hari kita bakal upload terus untuk nge-review seri-seri yang epic dari One Presto ini. Di samping saya seperti biasa, barang yang bakal kita review, action figure, skulptur Colosseum King God Enel. Nah, para penggemar One Piece pasti tahu, God Enel ini salah satu villain yang memorable banget, yang benar-benar kita ingat. Dia musuh terkuat yang ada di Pulau Langit, pengguna logia petir, dan emang karakter ini cukup banyak fansnya, termasuk villain yang paling banyak penggemarnya karena dirasa sangat kuat. Oke. Seperti biasa di dalamnya ada barcode. Oke, sebelum itu saya tunjukkan boxnya dulu ya. Kita tunjuk boxnya dulu. Seperti ini boxnya. Ya. Ini seperti ini. Untuk God Enel ini saya dapat kondisi baru. Asia version. Untuk harga sendiri saya beli dulu di sekitar 200 ribuan. Nah, untuk seri God Enel ini termasuk skulptur yang harganya naik dibandingkan dengan harga barunya. Jadi kalau tidak salah sekarang harga secondnya di kisaran 230 sampai 250. Karena termasuk yang rare ini atau langka. Cukup banyak yang koleksi dan sangat sedikit yang ngejual. Oke, langsung saja kita unboxing. Nah, ini saya kurang tahu nih maksudnya ada logo A, kemudian ada logo B. Saya nggak tahu dari dulu sampai sekarang ini maksudnya apa. Mungkin bagi teman-teman yang ada yang tahu silahkan komen di bawah kali ya. Oke, pertama kita dapat ini. Selanjutnya kita dapat action figurnya. Ya, sepertinya oke, sama ini. Sudah, itu saja. Nah, kita dapat 3 bungkus. Pertama base beserta senjata, kemudian God Enel sendiri, dan yang terakhir ini terpisah tangannya terpisah. Jadi cukup dibuat eksklusif ya. Bisa. Pasti teman-teman pada penasaran bagaimana detailnya, bagaimana sculptingnya, bagaimana coloringnya. Mari kita kupas. Oke, ini dia item yang kita dapat. Pertama-tama mari kita keluarkan terlebih dahulu seperti biasa. Kemudian ini, dan terakhir sepasang tangan. Nah, ini pertama kita dapat God Enel-nya. Kemudian kita dapat ini gendangnya. Ini nggak tahu. Ini ciri khas dari salah satu dewa Jepang kali katanya. Seperti di Naruto juga ada. Kemudian dapat senjatanya, tongkatnya, 2 buah tangan, dan base. Nah, base seperti ini. Ya, One Presto figur Colosseum. Mari kita pasang terlebih dahulu. Nah, ini dia action figurnya God Enel. Ya, God Enel Teneru. Ya, banyak yang bilang seperti itu. Oke, mari langsung saja kita review figurnya. Yang pertama mengenai detail. Nah, detailnya ini keren.
guratan ototnya kelihatan detail. Kemudian di bagian sebelah sini ototnya detail, bahkan sampai di bagian ketiaknya ini detail. Begitu juga yang sebelah kanan, pergelangan leher. Nah, untuk wajah seperti ini. Untuk wajah, di bagian rambut juga detail di sini. Nah, untuk gendangnya juga sampai di guratan-guratan di sini tuh kelihatan detail tuh, rinci tuh. Nah, tuh bisa teman-teman lihat tuh. Kemudian di sini ada motif-motif penjepit-penjepit gendangnya ya, seperti paku-pakuan gitu. Selanjutnya di bagian celana, ikat pinggang terlebih dahulu. Ikat pinggangnya ini keren, panjang, ikat dari sini sampai ke bawah. Cuman ini nggak bolong ya, ini nggak bolong sampai ke bawah. Nah, bagian belakangnya juga seperti ini. Nah, bagian otot belakangnya juga kelihatan rapi, presisi, bagian kanan maupun bagian kiri. Nah, selanjutnya celana. Nah, motif celana ini keren nih. Dia kelihatan memang bergaris. Jadi garisnya itu bukan sekedar cat, tapi ini memang bergaris. Ini motifnya motif batik. Nah, kemudian di sini dan ada apa kalau kita bilang nih, kerincingan kali ya. Nah, bahkan sampai di bagian kakinya, untuk di sini ada semacam cincin, kemudian kuku-kuku kakinya tuh detail banget. Nah, bahkan sampai di bagian telapak tangannya tuh. Kalau teman-teman bisa lihat, ya di sini detail tuh bagian telapak tangannya, detail banget. Saya sangat suka banget dengan detailnya. Saya kasih nilai 5 deh, 5. Kayaknya 4 saja kurang cukup, 5. Karena cukup rapi dan ya emang kelihatan angkuhnya, songongnya itu kelihatan banget dari teknik sculptingnya. Seolah digambarkan memang benar-benar dia seorang dewa, god, enak. Ya, selanjutnya kita bakal nge-review coloring atau warna. Nah, coloring atau warna di sini kalau kita lihat di bagian sini, ini ada shading, sini terang. Kemudian di sini ada shading rada kecoklatan. Di sini juga ada shading rada kecoklatan kemerah-merahan. Di bagian leher atasnya juga ada shading. Kalau kita lihat, nah telinganya warna coklat biasa. Di bagian tangan juga warnanya rapi, shadingnya juga kelihatan di bagian sini nih. Nah, kalau kita lihat tuh. Nah, di bagian belakangnya juga kalau kita lihat, di sini kelihatan sedikit lebih gelap. Di sini juga lebih gelap. Di bagian tangan juga lebih gelap. Bahkan di bagian ikat kepalanya juga nih. Nah, di sini ada shading nih, tuh shading. Di sini abu-abu. Di sini kelihatan seperti biru, abu-abu ke biru-biru tuaan gitu. Nah, ngelilingin tuh. Nah, bagian coloring mata juga rapi banget nih. Matanya nggak ada mispaint, bahkan sampai ke bulu matanya tuh. Giginya, mulutnya sangat bagus banget. Nah, di bagian celananya ini yang paling menarik. Ini batik. Banyak yang bilang di art Pulau Langit ini, sang mangaka Ichiro Oda itu terinspirasi dari salah satu budaya yang ada di Indonesia katanya. Jadi terinspirasi dari budaya suku di Papua. Nah, jadi ada arc di situ namanya Pulau Jaya. Kemudian setengah pulaunya itu naik ke langit, yang setengahnya lagi ketinggal di bawah. Nah, filosofinya itu digambarkan seperti perpisahan antara Irian Jaya dengan Papua Nugini. Nah, dan di Pulau Langit itu banyak mengandung emas, seperti kita di Papua juga privatnya banyak mengandung emas. Nah, di sini juga motif. Nah, musuh utama dia yang pertama kali sebelum Luffy yaitu Viper. Nah, Viper kan gunakan celana rumbai-rumbai itu seperti khas adat dari Papua. Kalau kita bilang apa namanya, yang kayak suku-suku pedalamannya gitu tuh, rumbai-rumbai gitu. Nah, motif batiknya juga di sini. Motifnya batik, emang kayak kental banget budaya tradisionalnya. Sementara wajah ini kata terinspirasi dari rapper Eminem, cuy. Nah, untuk coloring saya kasih nilai 4. Sangat bagus sekali. Di sini juga ada shading, di sini gelap, kemudian di sini terang. Sini terang juga, sini bagian sini gelap. Dan kelihatan rapi, kerincing-kerincingnya itu kelihatan seperti emas asli. Keren banget. Di sini juga keren. Bahkan di bagian antingnya juga detail tuh. Nah, 4 untuk coloring. Selanjutnya kita bakal nge-review mengenai size. Sebentar.
Untuk figur ini kelihatan cukup besar ya, kalau menurut saya ini cukup besar banget. Kalau kita ukur dari bagian kepala sampai ke bagian kaki itu ada 18 cm. 18 cm, sementara sampai ke gendang bagian atasnya itu nyentuh di angka 22-an kali. Kalau ke ininya bisa sampai 22-an cm kalau sampai ke atas ini. Kemudian kalau sampai ke bagian ini 18 cm. Size ini cukup besar, walaupun posnya tegak gini tapi keren, saya suka. Saya kasih nilai 4 untuk size nya, keren banget ini untuk size. Oke, selanjutnya pose. Nah, pose seperti ini kalau teman-teman lihat, ini pose ini kelihatan angku banget, angku, songong ya, sombongnya dapet, songongnya dapet, merasa hebatnya dapet, merasa kuatnya dapet. Ini sangat bagus banget nih kelihatannya. Nah, pose, walaupun posenya tegak, dia bener-bener kayak melambangkan seorang dewa. Untuk pose saya kasih nilai 4 deh, 4 untuk pose. Oke, yang terakhir kita masuk ke material. Material di sini karet. Karet ini senjatanya plastik, ini juga gendangnya plastik. Tapi entah kenapa di bagian badan ini kokoh banget, walaupun karet tapi sangat susah untuk dibengkokkan. Kokoh banget di sini, bagian sini. Nah, di sini lentur, karet lentur seperti dibuat khusus. Ini kelihatan keras, ini kelihatan keras banget. Ya, kokoh banget. Untuk diberdiriin gini tuh kayaknya worth it dan nggak ngecewain, nggak bakal merusak. Cuma ada beberapa teman katanya yang bilang kalau kakinya tuh bending, nggak tahu itu cacat pabrik atau gimana. Jadi ketika berdiri tuh rada ngelengkung ke belakang atau ke depan. Untuk material menurut saya pribadi, selama saya punya ini, terlepas dari info teman-teman, tapi saya suka, saya kasih nilai 4. Ini sangat worth it banget untuk di display, di lemari atau di rak kalian. Oke, itu saja review saya mengenai God Eneru. Mari kita lihat footage-nya. Sekian review saya untuk action figure skulptur Colosseum King Volume 1 God Eneru. Jika kalian tertarik dengan figur ini, silahkan cari di sosial media ataupun di marketplace. Bisa di Bukalapak, Shopee, Lazada, ataupun Tokopedia. Kemudian cari di Facebook dan Instagram. Cari di komunitas pencinta action figure. Dan harganya sekitar 230 sampai 250. Ya, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian share baik ke teman-teman kalian. Jangan lupa di like, kemudian di komen pengalaman kalian mengenai figur ini, atau ada yang ditanyakan silahkan juga komen di bawah. Jangan lupa juga untuk di subscribe. Tunggu video-video saya selanjutnya.
mengenai review action figure skulptur Colosseum, karena bakal kita review banyak banget, sekitar total 70-an lebih setiap hari. Ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, semoga apa yang kalian inginkan dan kalian impikan dapat segera tercapai. Akhir kata, saya Leo King, see you for the next video.